Aku menolak dipoligami karena percaya pernikahan adalah kesetiaan, bukan pembagian cinta. Tapi keputusanku justru membuat suamiku berubah menjadi monster. Ia mengurungku di penjara tua di tengah hutan, menghancurkan hidupku perlahan, sementara dunia mengira aku hidup bahagia. Saat semua harapan hampir padam, satu suara yang tak pernah menyerah membangunkanku, teriakan ibuku. Dan sejak hari itu, aku bersumpah, jika aku keluar hidup-hidup, tak ada satupun yang bisa menginjak harga diriku lagi. Sinta selalu menyukai pagi di Papua. Dari jendela kamar besarnya, ia bisa melihat kabut tipis yang menggantung malas di atas perbukitan hijau, sementara matahari perlahan naik, memantulkan cahaya keemasan yang membuat seluruh lembah tampak berkilau. Aroma tanah basah dan dedaunan masuk bersama angin, mengingatkannya bahwa ia tumbuh di tanah yang kaya, bukan hanya oleh emas yang tersimpan di perut bumi, tetapi oleh kehidupan yang berdenyut di sekelilingnya. Setiap pagi seperti ini selalu membuat Sinta merasa utuh, seolah dunia berjalan selaras dengan napasnya. Ia adalah putri tunggal dari pasangan pengusaha tambang emas yang namanya dikenal luas di Papua dan luar daerah. Ayahnya, Arman, membangun bisnis dari nol dengan kerja keras dan disiplin, sementara ibunya, Marni, menjadi penopang yang tak tergantikan, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam membentuk karakter Sinta. Sejak kecil, Sinta hidup dikelilingi kemewahan yang bagi banyak orang hanya bisa dibayangkan. Rumah besar, kendaraan mewah, perjalanan ke berbagai kota, dan pendidikan terbaik seolah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Namun, semua itu tidak pernah membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Marni selalu memastikan Sinta mengerti satu hal penting, harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, tetapi harga diri dan prinsip adalah sesuatu yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Setiap malam sebelum tidur, ketika Sinta masih kecil, Marni akan duduk di tepi ranjangnya dan berbicara tentang keberanian, tentang menjadi perempuan yang tahu apa yang ia inginkan, dan lebih penting lagi, tahu apa yang tidak boleh ia terima. Kata-kata itu tertanam dalam diri Sinta, tumbuh bersamaan dengan usianya, menjadi fondasi kepribadiannya yang tenang namun kokoh. Di balik statusnya sebagai anak pengusaha kaya, Sinta menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang sering mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ia lebih suka mengenakan pakaian yang nyaman daripada yang mencolok, menikmati sarapan bersama orang tuanya di meja makan besar tanpa pelayan yang lalu lalang, dan menyempatkan diri berbincang dengan para karyawan rumah tangga yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Baginya, kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang bisa dimiliki, melainkan seberapa tulus hubungan yang bisa dijaga. Pendidikan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sejak remaja, Sinta terbiasa hidup mandiri meski dikelilingi fasilitas. Ia belajar di luar kota, bahkan sempat menghabiskan waktu di luar negeri, bukan untuk mencari gengsi, tetapi untuk memperluas pandangan. Dari sana, ia mengenal berbagai budaya, belajar memahami perbedaan, dan semakin yakin bahwa nilai-nilai yang ditanamkan ibunya bukanlah hal kuno, melainkan pegangan hidup yang kuat. Ia percaya bahwa perempuan harus memiliki pilihan dan suara, terutama dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Hubungan Sinta dengan ayahnya terjalin hangat meski tidak banyak kata. Arman bukan tipe pria yang pandai mengekspresikan perasaan, tetapi kehadirannya selalu memberi rasa aman. Setiap kali Sinta pulang ke Papua, mereka sering duduk bersama di teras belakang rumah, memandang langit senja sambil berbincang ringan. Dari ayahnya, Sinta belajar tentang tanggung jawab dan konsistensi, tentang bagaimana keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan banyak orang. Tanpa banyak nasihat, Arman mengajarkan melalui teladan. Namun, Marni tetap menjadi pusat dunia Sinta. Ibunya bukan perempuan yang lemah meski tampil lembut. Marni memahami kerasnya dunia bisnis, intrik, dan pengkhianatan, tetapi memilih membesarkan putrinya dengan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Ia tidak pernah memaksa Sinta menjadi apapun selain dirinya sendiri. Ketika pembicaraan tentang masa depan, pernikahan, dan pasangan hidup mulai muncul, Marni selalu berkata dengan nada tenang bahwa cinta seharusnya membuat seseorang merasa aman, bukan takut, setara, bukan tertekan. Pandangan Sinta tentang pernikahan tumbuh dari pengamatan dan didikan itu. Baginya, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial atau simbol status, melainkan janji dua orang untuk saling menghormati. Ia percaya kesetiaan adalah fondasi yang tidak bisa dinegosiasikan. Bukan karena ia naif atau terlalu idealis, melainkan karena ia melihat bagaimana orang tuanya bertahan bersama melewati berbagai ujian. Kesetiaan, dalam benaknya, adalah pilihan yang diambil setiap hari, bukan sekadar kata-kata indah saat akad diucapkan. Hari-hari Sinta di Papua berjalan tenang. Ia kerap mengunjungi area sekitar tambang bersama ayahnya, bukan untuk ikut campur dalam urusan teknis, tetapi untuk memahami dampak bisnis keluarganya terhadap masyarakat sekitar.
Ia senang berbincang dengan warga, mendengarkan cerita mereka, dan merasakan kehidupan di luar pagar rumah besar yang selama ini melindunginya. Semua itu membuat Sinta sadar bahwa kekayaan membawa tanggung jawab, dan hidup yang baik bukan hanya tentang diri sendiri. Pada malam-malam tertentu, Sinta sering duduk sendirian di kamar, menulis di buku catatannya. Ia menuliskan hal-hal kecil, perasaan damai saat mendengar hujan, tawa ibunya di dapur, atau rasa syukur atas hidup yang selama ini ia jalani. Ia tidak tahu bahwa catatan-catatan sederhana itu kelak akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Untuk saat ini, semuanya masih terasa utuh, seimbang, dan penuh harapan. Babak kehidupan Sinta pada masa itu seperti lukisan yang sempurna, warna-warna cerah, garis yang rapi, dan cahaya yang hangat. Tidak ada tanda-tanda bahwa ketenangan itu akan terusik. Ia menjalani hari demi hari dengan keyakinan bahwa hidup akan selalu berpihak pada kejujuran dan prinsip yang ia pegang. Ia tidak tahu bahwa badai bisa datang tanpa aba-aba, dan bahwa kemewahan serta kasih sayang yang membesarkannya justru akan menjadi latar dari ujian paling kelam yang akan mengubah segalanya. Bagas hadir dalam hidup Sinta seperti potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini terasa kosong. Ia dikenalkan oleh lingkaran pertemanan keluarga, seorang pria dengan latar pendidikan baik, tutur kata rapi, dan senyum yang mudah membuat orang merasa nyaman. Dalam setiap pertemuan awal, Bagas selalu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia menghormati orang tua Sinta dengan sikap sopan yang nyaris tanpa celah, memuji keteguhan Marni, dan menunjukkan kekaguman yang tulus, setidaknya terlihat tulus, kepada Arman sebagai sosok ayah sekaligus pengusaha besar. Bagi Sinta, Bagas tampak sebagai pria yang mampu berdiri sejajar dengannya, bukan karena harta, tetapi karena cara ia membawa diri. Bagas sering berbicara tentang masa depan dengan nada optimis, tentang membangun keluarga yang kuat, tentang menjadi suami yang bertanggung jawab. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak memaksa, seolah memahami betul prinsip-prinsip yang selama ini dipegang Sinta. Dalam percakapan mereka, Bagas kerap menegaskan pentingnya kesetiaan dan komitmen, kata-kata yang membuat Sinta merasa aman dan dipahami. Proses menuju pernikahan berjalan lancar. Keluarga besar menyambut Bagas dengan hangat. Ia pandai menyesuaikan diri di setiap situasi, tertawa di waktu yang tepat, bersikap serius ketika diperlukan, dan selalu tampil rapi seakan tak pernah lengah. Marni sempat memperhatikan Bagas lebih dalam, bukan dengan curiga, melainkan dengan naluri seorang ibu yang terbiasa membaca manusia. Namun, pada masa itu, tidak ada sesuatu yang cukup kuat untuk membuatnya keberatan. Bagas terlalu sempurna di permukaan, terlalu pandai membungkus dirinya dengan kesan baik. Pernikahan Sinta dan Bagas digelar dengan megah namun tetap berkelas. Tamu-tamu datang dari berbagai daerah, menyaksikan bagaimana putri tunggal keluarga tambang emas itu melangkah ke pelaminan dengan senyum tenang. Di sampingnya, Bagas berdiri tegap, menggenggam tangan Sinta dengan yakin, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah pelindung dan pasangan yang layak. Pada hari itu, Sinta percaya bahwa ia sedang memulai babak hidup yang baru, babak yang akan ia jalani bersama seseorang yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Masa-masa awal pernikahan dipenuhi perhatian manis. Bagas kerap mengirim pesan hanya untuk menanyakan kabar, memastikan Sinta telah makan, atau sekadar mengingatkannya untuk beristirahat. Ia tampak peduli, bahkan terlihat lebih perhatian daripada yang Sinta harapkan. Di depan keluarga, Bagas adalah suami penyayang yang tak segan menggandeng tangan istrinya atau memuji Sinta di hadapan orang lain. Semua itu membentuk ilusi kebahagiaan yang nyaris sempurna. Namun, di balik semua keramahan itu, terdapat hal-hal kecil yang nyaris tak terasa sebagai masalah. Bagas mulai menanyakan jadwal Sinta dengan detail yang berlebihan, bukan sekadar ingin tahu, melainkan seakan perlu memastikan setiap langkah istrinya. Ia menyarankan, dengan nada halus, agar Sinta tidak terlalu sering bepergian sendiri, mengingat statusnya sebagai istri. Saat Sinta berbincang lama dengan teman atau keluarganya, Bagas kerap menatap dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, bukan marah, tetapi dingin dan penuh perhitungan. Sinta, yang terbiasa melihat sisi baik orang lain, menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian. Ia meyakinkan dirinya bahwa setiap pernikahan membutuhkan penyesuaian. Bagas memang ambisius, tetapi bukankah ambisi juga diperlukan untuk membangun masa depan? Ia rapi, teratur, dan memiliki rencana hidup yang jelas. Semua itu terlihat selaras dengan kehidupan yang selama ini Sinta kenal. Ia tidak melihat alasan untuk meragukan pria yang telah ia pilih sebagai pendamping hidup. Bagas semakin sering terlibat dalam urusan keluarga. Ia mendengarkan pembicaraan bisnis Arman dengan penuh minat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas, dan menunjukkan ketertarikan yang besar pada dunia tambang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga Sinta. Arman menganggapnya sebagai menantu yang mau belajar,
sementara Sinta merasa bangga memiliki suami yang ingin memahami dunia keluarganya. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik ketertarikan itu, tersimpan ambisi yang jauh lebih besar. Di rumah, Bagas mulai membentuk aturan-aturan kecil yang terdengar wajar. Jam makan yang sebaiknya teratur, cara berpakaian yang menurutnya lebih pantas untuk seorang istri, hingga pilihan acara yang ditonton bersama. Semuanya disampaikan dengan senyum dan nada lembut, membuat Sinta sulit menolak tanpa merasa bersalah. Ia belum menyadari bahwa ruang geraknya perlahan menyempit, dibatasi oleh sesuatu yang disebut perhatian dan tanggung jawab. Marni sesekali menangkap perubahan kecil pada diri putrinya. Sinta tampak lebih sering berpikir sebelum berbicara, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika ditanya, Sinta hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang belajar menjadi istri yang baik. Marni memilih tidak memaksa, percaya bahwa setiap perempuan memiliki prosesnya sendiri dalam pernikahan. Lagi pula, Bagas masih tampak sebagai suami yang sopan dan penuh hormat di hadapan keluarga. Di mata orang lain, Sinta dan Bagas adalah pasangan ideal. Mereka serasi, mapan, dan terlihat saling melengkapi. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara tinggi, tidak ada drama yang mencolok. Yang ada hanyalah kehidupan rumah tangga yang berjalan rapi, tertata, dan tampak aman. Namun, di balik kerapian itu, sesuatu mulai bergerak perlahan, seperti arus di bawah permukaan air yang tenang. Sinta belum menyadari bahwa senyum Bagas menyimpan perhitungan, bahwa perhatian bisa berubah menjadi kendali, dan bahwa pernikahan yang tampak ideal ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji seluruh prinsip hidup yang selama ini ia yakini. Untuk saat ini, ia masih berdiri di dalam ilusi kebahagiaan, tanpa tahu bahwa badai yang pernah ia bayangkan kini sedang mengumpulkan kekuatannya, menunggu waktu untuk benar-benar menghantam kehidupannya. Untuk pertama kalinya, badai yang selama ini hanya terasa sebagai firasat itu mulai menampakkan wujudnya, datang bukan dengan suara gemuruh, melainkan melalui sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sinta baru saja menyelesaikan makan malam bersama Bagas, duduk berhadapan di meja yang rapi seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada tinggi, hanya jeda-jeda aneh yang membuat udara terasa berat. Bagas terlihat tenang, terlalu tenang, seolah telah menyiapkan sesuatu yang matang di kepalanya. Tatapannya tidak lagi penuh perhatian seperti dulu, melainkan lurus dan penuh perhitungan. Bagas memulai pembicaraan dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Ia berbicara tentang tanggung jawab seorang laki-laki, tentang peran suami dalam agama, tentang bagaimana status dan kedudukannya kini menuntutnya untuk lebih besar dalam mengambil keputusan hidup. Sinta mendengarkan tanpa menyela, meski hatinya mulai berdebar tidak menentu. Ada sesuatu dalam cara Bagas merangkai kata-kata yang membuatnya merasa tidak sedang diajak berdiskusi, melainkan diberi pengantar menuju keputusan sepihak. Ketika akhirnya kata itu terucap, poligami, waktu seakan berhenti. Sinta merasakan dadanya sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Bagas menyampaikannya dengan dalih yang terdengar mulia, agama, status sosial, dan tanggung jawab. Ia berbicara seakan semua itu adalah hal yang wajar, bahkan terpuji. Seakan perasaan Sinta hanyalah detail kecil yang bisa disesuaikan kemudian. Bagi Sinta, kata itu bukan sekadar istilah. Ia adalah simbol dari runtuhnya janji yang pernah diucapkan Bagas dengan begitu meyakinkan. Pernikahan, dalam pemahamannya, adalah kesetiaan yang utuh, bukan ruang untuk berbagi cinta atau perhatian. Ia teringat percakapan dengan ibunya, tentang bagaimana seorang perempuan berhak menentukan batas atas hidupnya sendiri. Nilai-nilai itu kini berdiri tegak di hadapannya, menuntut untuk dipertahankan. Dengan suara yang bergetar namun terkendali, Sinta menyampaikan penolakannya. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah saat itu. Ia menjelaskan dengan jujur bahwa ia tidak bisa menerima konsep tersebut, bahwa hatinya tidak disiapkan untuk berbagi suami, dan bahwa keputusan itu akan melukai seluruh prinsip hidup yang selama ini ia pegang. Penolakan itu tegas, bukan karena emosi sesaat, melainkan karena keyakinan yang telah lama berakar dalam dirinya. Bagas terdiam sejenak. Senyum tipis yang sempat terukir di wajahnya menghilang perlahan, digantikan oleh ekspresi yang sulit dikenali. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Sinta melihat sorot mata suaminya berubah dingin. Tidak ada lagi nada lembut atau bahasa yang menenangkan. Bagas menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan pilihan kata yang terdengar lebih tajam, lebih menusuk. Ia mengatakan bahwa Sinta terlalu kaku, terlalu memegang prinsip tanpa mau melihat realita. Ia menyebut penolakan itu sebagai bentuk ketidaktaatan, menyiratkan bahwa sebagai istri, Sinta seharusnya belajar menyesuaikan diri. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan,
justru dengan nada rendah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Seolah Bagas sedang mengukur kekuatan Sinta, menilai seberapa jauh ia bisa ditekan. Sinta berusaha tetap tenang, meski hatinya terasa diremas. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dulu begitu pandai berbicara tentang kesetaraan dan saling menghormati kini berdiri di hadapannya dengan wajah asing. Ia menyadari bahwa perhatian yang dulu ia anggap sebagai bentuk cinta, perlahan berubah menjadi tuntutan. Bahwa ambisi yang dulu terlihat wajar, kini menjelma menjadi rasa memiliki yang berlebihan. Percakapan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Bagas bangkit dari kursinya dengan wajah dingin, meninggalkan meja makan tanpa menoleh lagi. Tidak ada kata maaf, tidak ada upaya memahami perasaan Sinta. Hanya kesunyian yang tertinggal, bersama rasa dingin yang menyusup ke dalam dada Sinta. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sendirian meski berada di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu dipenuhi jarak yang tak kasat mata namun nyata. Bagas menjadi lebih pendiam, sikapnya kaku dan penuh sindiran halus. Ia tidak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu, seolah sedang menghukum Sinta atas keberaniannya berkata tidak. Setiap kali mereka berbicara, selalu ada nada merendahkan yang terselip di antara kalimat-kalimatnya, membuat Sinta harus menelan luka kecil berulang kali. Sinta mencoba berbagi kegelisahannya dengan ibunya, meski tidak menceritakan semuanya secara detail. Marni menangkap kegundahan di mata putrinya, tetapi memilih mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tahu, keputusan yang diambil Sinta bukan perkara mudah. Dalam diam, Marni mulai menyadari bahwa pernikahan yang tampak ideal itu menyimpan retakan yang lebih dalam dari yang terlihat. Bagi Sinta, penolakan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai memahami bahwa mempertahankan prinsip berarti siap menghadapi konsekuensi. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Bagas selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak menyesal telah berkata jujur pada dirinya sendiri. Malam demi malam, ia berbaring dengan pikiran yang terus berputar, menyadari bahwa badai yang dulu hanya terasa sebagai firasat kini telah benar-benar memasuki hidupnya, membawa perubahan yang tak bisa lagi dihindari. Badai yang telah memasuki hidup Sinta itu tidak datang dengan hentakan keras, melainkan berubah menjadi ketenangan palsu yang justru terasa lebih menakutkan. Beberapa hari setelah percakapan yang mengubah segalanya, Bagas mendadak bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia kembali tersenyum, berbicara dengan nada datar namun sopan, bahkan sesekali menunjukkan perhatian kecil yang membuat Sinta bingung. Ia tidak lagi mengungkit pembicaraan tentang poligami, tidak mendesak, tidak memaksa. Di permukaan, Bagas tampak menerima penolakan Sinta dengan lapang dada. Namun, ketenangan itu terasa janggal, seperti danau yang terlalu tenang sebelum hujan besar turun. Sinta, yang nalurinya terasah oleh didikan ibunya, merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Ada jarak yang tak terlihat namun nyata di antara mereka. Bagas memang tidak marah secara terbuka, tetapi sorot matanya seringkali kosong, seolah pikirannya berada jauh di tempat lain. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, berbicara singkat dengan orang-orang yang tidak pernah ia perkenalkan pada Sinta. Ketika ditanya, Bagas hanya menjawab seperlunya, menyisakan tanda tanya yang menggantung. Perubahan mulai terasa dalam hal-hal kecil. Bagas menanyakan keberadaan Sinta dengan lebih rinci dari sebelumnya, bahkan untuk hal-hal yang dulu tidak pernah dipermasalahkan. Jam kepulangan, tujuan pergi, hingga siapa saja yang ditemui kini seolah harus dilaporkan. Jika Sinta terlambat menjawab pesan, Bagas akan mengingatkannya dengan kalimat singkat namun bernada menekan. Semua itu disampaikan tanpa emosi, membuat Sinta sulit menentukan apakah ia sedang dikhawatirkan atau diawasi. Komunikasi Sinta dengan keluarganya pun perlahan dibatasi. Bagas mulai berkomentar bahwa Sinta terlalu sering menelepon ibunya, bahwa sebagai istri ia seharusnya lebih fokus pada rumah tangganya sendiri. Awalnya, komentar itu terdengar seperti saran biasa, namun lama-kelamaan berubah menjadi keberatan yang jelas. Setiap kali Sinta berencana mengunjungi orang tuanya, Bagas selalu punya alasan untuk menunda atau membatalkan, membuat Sinta harus menimbang ulang setiap keputusannya. Sinta berusaha memahami situasi ini sebagai bentuk penyesuaian dalam pernikahan, meski hatinya semakin sering diliputi rasa tidak nyaman. Ia merasa ruang pribadinya menyempit, langkahnya terbatasi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan secara terang-terangan. Bagas tidak pernah melarang dengan tegas, tetapi membuatnya merasa bersalah setiap kali ingin melakukan sesuatu di luar persetujuannya. Kendali itu bekerja secara halus, menekan tanpa suara. Di sisi lain, Bagas tampak semakin sibuk dengan urusan di luar rumah. Ia sering pergi dengan alasan pekerjaan, pulang larut malam dengan wajah lelah namun mata yang tetap waspada. Sinta menangkap perubahan itu, tetapi memilih diam. Ada ketakutan samar yang mulai tumbuh,
bukan ketakutan akan pertengkaran, melainkan akan sesuatu yang belum terlihat wujudnya. Ia merasa sedang berada di dalam permainan yang aturannya tidak ia pahami. Marni, yang terbiasa membaca perubahan sekecil apapun pada putrinya, mulai merasakan keganjilan. Sinta kini jarang menelepon tanpa alasan jelas, dan ketika bertemu, raut wajahnya tampak lebih tertutup. Tawa Sinta tidak lagi lepas, dan matanya sering menerawang seolah memikirkan sesuatu yang berat. Ketika Marni bertanya dengan lembut, Sinta hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, sebuah jawaban yang justru membuat Marni semakin cemas. Sebagai seorang ibu, Marni mengenal betul perbedaan antara baik-baik saja, yang tulus dan yang diucapkan untuk menutupi kegelisahan. Ia mulai memperhatikan Bagas dengan lebih saksama, mengamati cara bicaranya, sikapnya terhadap Sinta, dan perubahan-perubahan kecil yang dulu mungkin terlewatkan. Ada sesuatu dalam diri menantunya yang terasa mengeras, seperti topeng yang mulai retak meski belum sepenuhnya jatuh. Sinta sendiri sering terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah. Dalam keheningan kamar, ia memikirkan kembali percakapan tentang poligami yang kini terasa seperti pintu masuk menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Ia mulai bertanya-tanya apakah penolakannya telah memicu sesuatu dalam diri Bagas yang selama ini tersembunyi. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia berusaha menenangkannya dengan keyakinan bahwa kejujuran tidak pernah salah. Bagas, di sisi lain, tampak tenang menjalani hari-harinya. Ia kembali bersikap manis di depan keluarga besar, membuat semua orang percaya bahwa rumah tangganya berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan sikap sopannya, ia sedang menyusun sesuatu dengan penuh perhitungan. Diamnya bukan tanda menerima, melainkan jeda sebelum melangkah lebih jauh. Setiap sikap lembutnya kini terasa seperti lapisan tipis yang menutupi niat yang belum terungkap. Ketegangan psikologis itu perlahan menggerogoti Sinta. Ia merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Setiap langkah terasa diawasi, setiap keputusan terasa harus dipertanggungjawabkan. Ia mulai merindukan masa-masa sebelum pernikahan, ketika hidupnya terasa bebas dan jujur. Namun, ia juga tahu bahwa jalan kembali tidak sesederhana itu. Di tengah ketenangan yang menipu ini, firasat buruk semakin sering menghampiri Sinta dan Marni. Seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain waspada, sementara ketenangan palsu itu terus menekan, menyiapkan panggung bagi peristiwa yang akan mengguncang hidup mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Panggung yang telah disiapkan oleh ketenangan palsu itu akhirnya terbuka, mengguncang hidup Sinta dengan cara yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan dalam mimpi terburuknya. Hari itu bermula seperti hari-hari lain yang terasa ganjil namun tampak normal. Bagas bersikap lebih ramah dari biasanya, bahkan menawarkan untuk mengajak Sinta keluar rumah dengan alasan ingin menenangkan pikiran mereka berdua. Nada suaranya lembut, senyumnya kembali seperti dulu, membuat Sinta, yang sudah lama hidup dalam tekanan diam-diam, merasa ragu pada firasat buruknya sendiri. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini adalah titik balik, bahwa mungkin Bagas akhirnya benar-benar menerima penolakannya. Perjalanan mereka keluar kota berlangsung sunyi. Mobil melaju menembus jalanan yang semakin sempit, pepohonan kian rapat, dan sinyal telepon perlahan menghilang. Ketika Sinta bertanya kemana mereka pergi, Bagas menjawab singkat, menyuruhnya percaya. Kalimat itu, yang dulu terasa menenangkan, kini terdengar seperti perintah yang tak memberi ruang untuk bertanya lebih jauh. Hati Sinta mulai dipenuhi kegelisahan yang sulit ditepis. Segalanya berubah dalam hitungan menit. Mobil berhenti di sebuah area terpencil, jauh dari jalan utama. Sebelum Sinta sempat memahami apa yang terjadi, situasi berbalik menjadi kekacauan yang sunyi, tanpa teriakan, tanpa keributan, namun penuh keterpaksaan. Dunia seakan runtuh ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas tubuh dan langkahnya sendiri. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Sinta dibawa menjauh dari peradaban, masuk lebih dalam ke hutan yang asing dan gelap. Penjara tua itu berdiri seperti sisa masa lalu yang dilupakan. Bangunannya kusam, dindingnya lembab, dan udara di sekitarnya terasa berat. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan, hanya kesunyian yang menekan dan aroma tanah basah bercampur karat. Saat pintu besi itu tertutup di belakangnya, Sinta merasakan sesuatu dalam dirinya ikut terkunci, rasa aman yang selama ini ia kenal lenyap tanpa sisa. Di tempat itulah, kenyataan paling pahit menghantamnya. Bagas berdiri di hadapannya, bukan sebagai suami, melainkan sebagai orang asing dengan tatapan dingin yang sama sekali tidak ia kenali. Tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada kata-kata manis. Dari cara ia berbicara, dari sikapnya yang penuh kendali, Sinta menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan.
Suaminya sendiri adalah dalang dibalik penderitaan yang kini ia alami. Bagas tidak perlu berteriak atau menggunakan kekerasan terbuka untuk menghancurkan Sinta. Kata-katanya saja cukup untuk meremukkan hatinya. Ia menyebut semua ini sebagai pelajaran, sebagai konsekuensi atas keberanian Sinta menolak kehendaknya. Ia merendahkan, menyudutkan, dan membuat Sinta merasa kecil, seolah harga dirinya tidak lebih dari sesuatu yang bisa dipermainkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bagas terasa seperti pisau yang perlahan mengikis keteguhan batin Sinta. Hari-hari di penjara itu berjalan tanpa penanda waktu yang jelas. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah kecil, cukup untuk menunjukkan pergantian siang dan malam. Dalam keterasingan itu, Sinta dipaksa menghadapi ketakutannya sendiri. Ia tidak hanya berhadapan dengan tempat yang mengerikan, tetapi juga dengan pengkhianatan paling dalam, bahwa orang yang seharusnya melindunginya justru menjadi sumber terornya. Tidak ada sentuhan kemewahan yang tersisa. Tidak ada pakaian indah, tidak ada kamar nyaman, tidak ada kebebasan memilih. Setiap hal kecil kini terasa begitu berarti, dan setiap penghinaan, sekecil apapun, meninggalkan luka yang mendalam. Namun, di tengah semua itu, Sinta berusaha bertahan dengan satu hal yang tidak bisa direnggut siapapun, keyakinan pada dirinya sendiri. Ia menolak untuk percaya bahwa dirinya pantas diperlakukan demikian. Dalam kesunyian yang mencekam, ingatan tentang ibunya menjadi penguat. Kata-kata Marni tentang harga diri dan keteguhan hati terus terngiang, menjadi satu-satunya cahaya di tempat gelap itu. Sinta menyadari bahwa apa yang dilakukan Bagas bukanlah tentang agama atau status, melainkan tentang kekuasaan dan ego yang terluka. Kesadaran itu menyakitkan, tetapi juga membuka matanya bahwa ia tidak boleh menyerah, meski ketakutan terus menghimpit. Setiap hari di penjara tua itu adalah ujian mental yang menguras tenaga dan harapan. Bagas datang dan pergi dengan sikap seolah ia sedang mengatur sesuatu yang sah, meninggalkan Sinta dalam ketidakpastian yang menyiksa. Namun, di balik ketakutan yang terus mengintai, perlahan tumbuh sesuatu yang lain, kemarahan yang sunyi, tekad yang mengeras, dan kesadaran bahwa hidupnya tidak boleh berakhir di tempat itu. Di titik terendah hidupnya, ketika dunia mewah yang dulu ia kenal telah runtuh sepenuhnya, Sinta berdiri di antara ketakutan dan keberanian. Ia mungkin terkurung secara fisik, tetapi pikirannya mulai mencari celah untuk bertahan. Dan tanpa ia sadari, di tengah hutan terpencil itu, bukan hanya penderitaan yang sedang dibentuk, melainkan juga awal dari perlawanan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Awal dari perlawanan itu tumbuh pelan-pelan, bermula dari tekad sunyi yang mengeras di hati Sinta dan menjalar keluar, hingga akhirnya terdengar sebagai teriakan seorang ibu yang tak lagi bisa dibungkam. Sejak hari pertama Sinta tak bisa dihubungi, kegelisahan Marni berubah menjadi ketakutan yang nyata. Tidak ada panggilan yang terjawab, tidak ada pesan yang dibalas, dan setiap alasan yang disampaikan Bagas terdengar terlalu rapi untuk dipercaya. Sebagai ibu, Marni mengenal diam yang tidak wajar. Ia tahu kapan seorang anak sedang sibuk, dan kapan seorang anak sedang dalam bahaya. Nalurinya berteriak bahwa sesuatu telah terjadi pada putrinya. Marni mulai bergerak tanpa menunggu penjelasan. Ia menghubungi orang-orang kepercayaannya, menelusuri jejak terakhir Sinta, memeriksa setiap potongan informasi yang mungkin terlewat. Dari satu percakapan ke percakapan lain, dari tatapan canggung hingga jawaban yang dihindari, Marni menemukan pola yang mengarah pada satu nama, Bagas. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa menantunya menyembunyikan sesuatu yang besar dan gelap. Ketika Marni akhirnya berdiri berhadapan dengan Bagas, tidak ada lagi basa-basi. Wajahnya tegas, suaranya bergetar menahan amarah yang telah lama tertahan. Ia menuntut jawaban, bukan sebagai mertua, melainkan sebagai seorang ibu yang putrinya direnggut tanpa kabar. Bagas mencoba mempertahankan topengnya, berbicara dengan nada tenang, mengelak dengan alasan-alasan yang dibuat seolah masuk akal. Namun kali ini, Marni tidak datang untuk percaya, ia datang untuk menggugat. Pertengkaran itu menjadi konflik terbuka pertama yang tak bisa lagi disembunyikan. Marni menyebut satu persatu kejanggalan yang ia temukan, memojokkan Bagas dengan fakta dan firasat yang tak bisa ia patahkan begitu saja. Untuk sesaat, wajah Bagas kehilangan kendalinya. Amarah yang selama ini ia sembunyikan muncul dalam tatapan tajam dan ucapan bernada ancaman. Ia memperingatkan Marni agar tidak ikut campur, seolah lupa bahwa yang ia hadapi adalah seorang ibu yang telah melewati terlalu banyak hal untuk bisa ditakut-takuti. Di tengah pertengkaran itu, sedikit demi sedikit kebusukan Bagas terkuak. Cara bicaranya berubah, kesabarannya runtuh, dan alasan-alasan yang ia susun mulai terdengar seperti pengakuan yang terpotong-potong. Marni menyadari bahwa dugaan terburuknya mungkin benar. Namun alih-alih runtuh, kesadaran itu justru menguatkannya.
Ia bersumpah, di hadapan Bagas yang kini tak lagi bersembunyi di balik kesopanan, bahwa ia akan menemukan Sinta apapun risikonya. Sementara itu, jauh di tengah hutan, Sinta menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru. Ketakutan masih ada, teror mental belum reda, tetapi ia mulai memahami satu hal penting. Jika ia menyerah, maka semua yang ia yakini tentang dirinya akan benar-benar dihancurkan. Dalam kesunyian penjara tua itu, ia mengatur napasnya, mengingat kembali siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Putri yang dibesarkan dengan kasih sayang dan prinsip, perempuan yang berani berkata tidak. Sinta mulai menguatkan dirinya dengan hal-hal kecil. Ia menghitung hari dari cahaya yang masuk melalui celah dinding, mengulang kata-kata ibunya dalam hati, dan menolak untuk mempercayai hinaan yang diarahkan kepadanya. Setiap kali Bagas atau orang suruhannya mencoba merendahkannya dengan kata-kata, Sinta memilih diam, bukan karena kalah, melainkan karena ia menyimpan tenaga untuk bertahan. Diamnya kini bukan ketakutan, melainkan bentuk perlawanan paling awal. Dalam keterasingan itu, Sinta menyadari bahwa tubuhnya mungkin terkurung, tetapi pikirannya masih miliknya sendiri. Ia mulai memerhatikan detail-detail kecil di sekitarnya, mencatat perubahan, mendengarkan suara-suara yang lewat. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana kesempatan itu akan datang, tetapi ia yakin satu hal, ia harus hidup untuk menyambutnya. Keyakinan itu menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Marni, di sisi lain, tidak berhenti meski diancam dan dihalangi. Ia menggunakan pengaruh dan keberanian yang selama ini ia miliki, menghubungi pihak-pihak yang bisa dipercaya, dan menyusun langkah dengan hati-hati. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata yang jatuh tanpa suara, memohon agar putrinya masih diberi kekuatan. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi tidak ada dunia di mana seorang ibu akan berhenti mencari anaknya. Ikatan batin antara ibu dan anak itu bekerja melampaui jarak dan dinding penjara. Di saat Marni berteriak menuntut kebenaran, Sinta di tempat terpencil itu merasakan sesuatu yang menggetarkan, seperti dorongan hangat yang menyentuh hatinya, memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian. Bahwa di luar sana, ada seseorang yang sedang berjuang untuknya tanpa ragu. Bab ini menjadi titik di mana penderitaan tidak lagi berdiri sendirian, karena perlawanan telah menemukan suaranya. Dari teriakan seorang ibu hingga keteguhan seorang anak, benang keberanian mulai terjalin. Dan meski gelap masih menyelimuti, satu hal kini pasti, cerita ini tidak akan berakhir di penjara tua itu, karena mereka berdua telah memilih untuk melawan, apapun harga yang harus dibayar. Pilihan untuk melawan itu tidak berhenti sebagai tekad semata, karena di titik paling genting itulah sesuatu di dalam diri Sinta akhirnya terbangun sepenuhnya. Awalnya hanya sebuah getaran samar. Di tengah kesunyian penjara tua yang lembab dan dingin, Sinta mendengar suara-suara yang berbeda dari biasanya. Ada langkah yang tergesa, nada bicara yang meninggi, dan kegelisahan yang terasa di udara. Semua itu tidak jelas, terpotong oleh jarak dan dinding tebal, tetapi cukup untuk membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur di dalam dirinya. Di antara kekacauan itu, seolah ada gema lain yang menyusup ke dalam dadanya, teriakan ibunya, Marni, yang selama ini hanya hidup dalam ingatan dan doa. Sinta tidak mendengar kata-katanya secara utuh, namun ia merasakan kehadirannya. Ada dorongan kuat yang membuat napasnya memburu, jantungnya berdegup lebih cepat, dan pikirannya menjadi jernih dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang selama ini menekan dadanya perlahan bergeser, digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk bertahan hidup. Untuk pertama kalinya sejak ia dikurung di tempat itu, Sinta tidak hanya ingin selamat, ia ingin kembali menjadi dirinya sendiri. Adrenalin mengalir di tubuhnya, membuat setiap indera terasa lebih tajam. Ia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan cara berbeda. Setiap bunyi, setiap celah, setiap kebiasaan orang-orang yang datang dan pergi kini ia simpan dalam ingatan. Sinta menyadari bahwa kekuatannya bukan pada fisik, melainkan pada ketenangan berpikir di tengah tekanan. Ia telah hidup cukup lama di bawah kendali orang lain, dan pengalaman itu, betapapun menyakitkannya, mengajarkannya untuk membaca situasi dengan cermat. Di saat-saat tertentu, ketika ia dibiarkan sendirian, Sinta mengatur napasnya, menenangkan pikirannya, dan menyusun harapan kecil yang realistis. Ia tidak bermimpi melompat keluar dengan cara mustahil. Ia bermimpi bertahan satu hari lagi, lalu satu hari lagi, sambil menunggu celah sekecil apapun. Baginya, hidup kini bukan tentang kemewahan atau masa depan jauh, melainkan tentang bertahan pada detik ini, pada napas yang masih bisa ia tarik. Kekacauan di luar penjara tua itu semakin sering terjadi. Nada bicara Bagas terdengar lebih tegang dari sebelumnya, langkahnya tidak lagi setenang dulu. Ada kemarahan yang terburu-buru, ketidaksabaran yang sulit ia sembunyikan.
Dari potongan-potongan kecil itu, Sinta memahami bahwa sesuatu di luar sana mulai bergerak melawan rencana Bagas. Dan tanpa perlu bukti nyata, ia tahu siapa yang berada di baliknya. Keyakinan bahwa ibunya sedang berjuang untuknya memberi kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali Bagas datang dengan tatapan dingin dan kata-kata yang berusaha menjatuhkannya, Sinta memilih merespons dengan sikap berbeda. Ia tidak lagi menunjukkan ketakutan yang sama. Diamnya kini terukur, matanya tegak menatap, seolah menyampaikan bahwa dirinya belum hancur. Perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian Bagas. Untuk pertama kalinya, kendali yang selama ini ia pegang terasa goyah, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap kasar dan perintah singkat. Di dalam dirinya, Sinta merasakan kebangkitan yang sunyi namun nyata. Ia mengingat kembali siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Perempuan yang dibesarkan dengan cinta, dididik untuk menghargai diri sendiri, dan diajarkan bahwa hidup tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada orang lain. Ingatan itu menjadi jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam kembali dalam rasa takut. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban semata, melainkan sebagai seseorang yang masih memiliki pilihan, sekecil apapun itu. Harapan, yang sempat padam dan nyaris terlupakan, kini menyala kembali dengan cahaya redup namun stabil. Harapan itu tidak datang dalam bentuk kepastian, melainkan sebagai keyakinan bahwa penderitaan ini bukan akhir. Bahwa setiap detik ia bertahan adalah bentuk kemenangan kecil atas mereka yang ingin menghancurkannya. Sinta mulai mempercayai instingnya sendiri, mempercayai bahwa hidupnya masih memiliki nilai yang layak diperjuangkan. Di tengah malam yang panjang, ketika kesunyian kembali menyelimuti penjara tua itu, Sinta menatap kegelapan dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua ini terjadi, melainkan bagaimana ia bisa melewatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika kesempatan itu datang, sekecil apapun, ia akan mengambilnya. Bukan dengan nekat, bukan dengan putus asa, tetapi dengan keberanian yang lahir dari kesadaran penuh. Sementara itu, di luar sana, langkah-langkah perlawanan Marni semakin nyata, menciptakan gelombang yang mulai mengguncang fondasi rencana Bagas. Tanpa mereka sadari, ibu dan anak itu bergerak seirama, dipandu oleh ikatan batin yang tak terputus oleh jarak atau ancaman. Di antara adrenalin dan harapan, kebangkitan Sinta menjadi awal dari perubahan besar yang tak lagi bisa dihentikan. Bab ini menandai saat ketika ketakutan tidak lagi berdiri sendirian. Ia kini berdampingan dengan tekad, kecerdikan, dan keberanian untuk hidup. Dan meski jalan di depan masih gelap dan berliku, Sinta telah melangkah keluar dari titik terendahnya, membawa satu hal yang paling ditakuti oleh mereka yang ingin menindasnya, harapan yang hidup dan keinginan untuk melawan sampai akhir. Harapan yang hidup dan keinginan untuk melawan sampai akhir itu menjalar keluar dari penjara tua, menjelma menjadi gelombang yang perlahan namun pasti meruntuhkan fondasi kekuasaan Bagas. Segalanya tidak runtuh sekaligus. Rencana Bagas mulai goyah dari celah-celah kecil yang selama ini ia anggap sepele. Orang-orang yang dulu ia percaya sepenuhnya mulai ragu, bukan karena tiba-tiba menjadi baik, melainkan karena ketakutan mereka sendiri. Tekanan yang datang dari berbagai arah, pertanyaan, penyelidikan, dan desakan yang tak lagi bisa dihindari, membuat mereka sadar bahwa berada di sisi Bagas bukan lagi jaminan keamanan. Kesetiaan yang dibangun atas dasar uang dan ancaman selalu rapuh, dan Bagas mulai merasakan rapuhnya itu di setiap langkah. Marni bergerak dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak berteriak sembarangan, tidak bertindak gegabah. Setiap langkahnya terukur, setiap kata yang ia ucapkan membawa bobot pengalaman dan pengaruh yang selama ini ia simpan. Jejak keberadaan Sinta yang semula samar kini semakin terang, dibantu oleh potongan-potongan informasi yang mulai terlepas dari mulut orang-orang yang tak lagi yakin pada Bagas. Kebohongan yang dulu tertata rapi mulai saling bertabrakan, menciptakan celah yang tak bisa ditutup kembali. Bagas merasakan perubahan itu dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Tatapan yang dulu tunduk kini menjadi ragu, jawaban yang dulu sigap kini penuh jeda. Ia mulai kehilangan kendali, sesuatu yang paling ia takuti. Amarahnya meledak dalam bentuk perintah-perintah kasar dan keputusan terburu-buru, justru memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Topeng pria tenang dan berwibawa yang ia kenakan retak, memperlihatkan kegelisahan dan kepanikan yang tak mampu ia sembunyikan. Di tengah semua itu, kebenaran tentang motif Bagas perlahan terkuak. Apa yang ia bungkus dengan dalih agama dan status ternyata berakar pada sesuatu yang jauh lebih rendah, keserakahan dan ego yang terluka. Ia tidak pernah benar-benar ingin membangun keluarga yang utuh. Ia ingin menguasai harta keluarga Sinta, pengaruh yang menyertainya, dan kendali penuh atas seorang perempuan yang berani berkata tidak. Itulah yang ia kejar.
Ketika penolakan Sinta meruntuhkan citra dirinya sebagai laki-laki yang tak terbantahkan, Bagas memilih menghukum, bukan berdamai. Sementara Bagas sibuk mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya, Sinta merasakan perubahan yang nyata di tempat ia dikurung. Pengawasan tidak lagi seketat dulu, suara-suara di luar terdengar lebih kacau, dan ketegangan yang menyelimuti penjara tua itu berubah arah. Ia belum melihat kebebasan secara langsung, tetapi ia merasakannya mendekat. Setiap detik yang berlalu kini dipenuhi keyakinan bahwa penderitaannya tidak sia-sia, bahwa kebenaran sedang menemukan jalannya. Ketika Bagas akhirnya berdiri berhadapan dengan kenyataan, tidak ada lagi kata-kata manis atau pembenaran yang bisa ia gunakan. Bukti-bukti yang terkumpul berbicara lebih keras daripada ancamannya. Orang-orang yang dulu ia tekan kini memilih menyelamatkan diri, meninggalkannya sendirian menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Kekuasaan yang ia banggakan berbalik menjadi jerat, menutup ruang geraknya satu persatu. Bagi Sinta, puncak keadilan moral itu tidak datang dalam bentuk balas dendam yang bising. Ia merasakannya sebagai kelegaan yang perlahan memenuhi dadanya, sebagai pengakuan diam-diam bahwa ia tidak salah mempertahankan prinsipnya. Semua penghinaan dan teror yang ia alami kini terlihat dalam cahaya berbeda, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai bukti keberanian. Ia bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah, dan itu menjadi kemenangan yang tidak bisa direnggut siapapun. Marni, dengan mata yang lelah namun teguh, akhirnya melihat bayangan akhir dari perjuangannya. Ia tahu bahwa luka tidak akan sembuh seketika, dan bahwa hidup Sinta tidak akan kembali seperti semula. Namun, ia juga tahu bahwa putrinya telah melewati sesuatu yang akan menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Keadilan mungkin tidak selalu datang dengan sempurna, tetapi kebenaran yang terungkap sudah cukup untuk meruntuhkan kebohongan yang dibangun Bagas. Kejatuhan topeng Bagas menjadi penanda bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak pernah bertahan lama. Dalam kehancuran itu, Sinta menemukan kembali harga dirinya, dan dunia mulai melihat Bagas bukan sebagai sosok berwibawa, melainkan sebagai pria yang kalah oleh ambisi dan egonya sendiri. Di ambang kebebasan, Sinta menarik napas panjang, menyadari bahwa bab terkelam dalam hidupnya hampir berakhir, dan bahwa satu bab terakhir masih menunggunya, bab tentang bangkit dan melangkah maju sebagai perempuan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Udara pagi terasa berbeda saat menyentuh kulitnya. Tidak ada lagi bau lembab dan karat, tidak ada lagi dinding kusam yang membatasi pandangannya. Namun kebebasan tidak serta-merta datang bersama rasa ringan. Setiap langkah yang diambil Sinta di dunia luar membawa sisa-sisa ingatan yang belum sepenuhnya reda. Ia selamat, tetapi ia tahu dirinya tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama seperti sebelum semua itu terjadi. Dan ia tidak menyesali kenyataan itu. Pertemuan kembali dengan Marni menjadi momen yang tak terucap oleh kata-kata. Pelukan mereka erat, lama, dan dipenuhi air mata yang selama ini tertahan. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada tuntutan penjelasan. Yang ada hanyalah pengakuan diam-diam bahwa mereka telah melewati badai yang sama dari sisi yang berbeda. Marni memandang putrinya dengan campuran rasa bersalah, bangga, dan syukur. Sinta, dalam diam, merasakan kekuatan ibunya mengalir kembali ke dalam dirinya. Hari-hari setelahnya menjadi proses pemulihan yang tidak mudah. Luka batin itu tidak hilang hanya karena keadilan telah menampakkan wajahnya. Ada malam-malam ketika Sinta terbangun dengan napas tersengal, bayangan masa lalu menyusup tanpa izin. Ada saat-saat di mana suara tertentu atau keheningan mendadak membuat tubuhnya menegang. Namun kini, ia tidak lagi sendirian menghadapi semua itu. Ia belajar menerima bahwa penyembuhan bukan tentang melupakan, melainkan tentang hidup berdampingan dengan ingatan tanpa membiarkannya menguasai diri. Marni mendampingi Sinta dengan kesabaran yang tak pernah habis. Ia tidak memaksa putrinya untuk segera kuat, tidak menuntut senyum atau kepura-puraan. Ia membiarkan Sinta menentukan ritmenya sendiri, memahami bahwa keberanian sejati terkadang hadir dalam bentuk diam dan istirahat. Di antara percakapan sederhana dan kebersamaan yang tenang, Sinta mulai merasakan kembali kendali atas hidupnya, sesuatu yang pernah dirampas darinya. Keputusan-keputusan besar mulai diambil perlahan. Sinta memilih untuk menjauh dari segala hal yang mengingatkannya pada kendali dan penindasan. Ia menata ulang hidupnya dengan kesadaran baru, menetapkan batas yang tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam dunianya. Setiap pilihan yang ia buat kini berakar pada satu prinsip yang semakin menguat, dirinya berharga, dan hidupnya bukan milik siapapun selain dirinya sendiri. Dalam proses itu, Sinta menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Bukan kekuatan untuk membalas, melainkan kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa rasa takut yang membelenggu. Ia mulai berbicara, pertama-tama kepada dirinya sendiri, lalu kepada orang-orang yang ia percaya.
Kisahnya bukan lagi sumber rasa malu, melainkan bukti bahwa bertahan adalah bentuk keberanian yang paling murni. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Bagas, yang kini kehilangan segala topeng dan pengaruh, menjadi bagian dari masa lalu yang perlahan ditinggalkan. Ia tidak lagi hadir sebagai bayangan yang menguasai pikiran Sinta. Bukan karena Sinta memaafkan dengan mudah, tetapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan hidupnya ditentukan oleh orang yang telah mencoba menghancurkannya. Kemenangan sejati baginya bukan melihat Bagas jatuh, melainkan melihat dirinya bangkit dan melangkah maju. Bersama ibunya, Sinta mulai menata masa depan dengan cara yang baru. Tidak tergesa, tidak dipenuhi ambisi untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Hidup kini dijalani dengan kesadaran penuh, dengan penghargaan terhadap setiap napas dan pilihan. Ia kembali mengingat ajaran ibunya tentang harga diri, kini bukan sebagai nasihat, melainkan sebagai pengalaman hidup yang telah ia pahami sepenuhnya. Pada suatu pagi yang tenang, Sinta berdiri menatap matahari terbit, merasakan hangatnya menyentuh wajahnya. Ia menyadari bahwa luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi bukan sebagai penanda kelemahan. Luka itu adalah bukti bahwa ia pernah diuji dan memilih untuk bertahan. Bahwa ia pernah berkata, "Tidak," ketika tunduk terasa lebih aman, dan bahwa pilihan itu, meski mahal, menyelamatkan jiwanya. Bab terakhir hidupnya bersama Bagas telah ditutup, tetapi kisah Sinta sendiri baru saja dimulai. Ia melangkah ke depan sebagai perempuan yang utuh, bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena mampu bangkit. Dalam ketenangan yang ia bangun sendiri, Sinta menjadi bukti bahwa perempuan yang berani mempertahankan prinsip dan bertahan di tengah kegelapan tidak pernah benar-benar kalah. Ia hidup, ia memilih, dan ia bebas. Itulah kemenangan sejatinya. Buatkan hoax cerita di atas. Berikut hoax cerita singkat, 20-30 detik, yang kuat dan bikin penasaran. Aku menolak dipoligami karena percaya pernikahan adalah kesetiaan, bukan pembagian cinta. Tapi keputusanku justru membuat suamiku berubah menjadi monster. Ia mengurungku di penjara tua di tengah hutan, menghancurkan hidupku perlahan, sementara dunia mengira aku hidup bahagia. Saat semua harapan hampir padam, satu suara yang tak pernah menyerah membangunkanku, teriakan ibuku. Dan sejak hari itu, aku bersumpah, jika aku keluar hidup-hidup, tak ada satupun yang bisa menginjak harga diriku lagi.